Bro, pernah nggak ketemu sahabat Anda yang kidal? Iya, ya, yang dia apa-apa pakai tangan kiri. Dan pernah nggak ada menegur dia melakukan apa-apa menggunakan tangan kiri gitu ya? Eh, Sebenarnya apa sih yang membuat seseorang kok ada yang dominan tangan kiri, ada dominan tangan kanan? Coba kita ulas dalam NLP kali ini ya. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, sahabat Kampung NLP dan sahabat kafe terapi yang berbahagia. Jumpa lagi dengan saya Hadi Dewanto dalam program NLP Ngabuburit lewat platform. Kali ini kita akan membahas materi yang simpel-simpel saja yang berjudul kidal versus kadal. Jadi seiring dengan pembelajaran saya dan pemahaman yang saya peroleh dalam mempelajari NLP atau Neuro Linguistic Programming, saya merasakan bahwa ilmu yang satu ini memang sebenarnya mudah dan senantiasa memudahkan hidup kita. Jadi berbagai situasi yang sederhana hingga rumit itu bisa terasa simpel ketika diurai dengan pendekatan NLP. Ini bukan berarti saya kemudian bersifat simplify ya, menghadapi semua kejadian, melainkan saya berusaha untuk berprinsip simplicity. Beda antara dua istilah ini. Ini menurut pendapat pribadi saya. Simplify adalah menggampangkan atau menganggap sepele segala sesuatu. Atau dengan kata lain, menyederhanakan sesuatu tanpa paham dasar pemikirannya. Sementara simplicity kalau menurut saya adalah sebuah kerangka berpikir sederhana, namun setelah memahami dan mengkaji semua kemungkinan dari berbagai sudut pandang. Jadi dengan kata lain mampu menyelesaikan atau menyampaikan sesuatu yang rumit dengan cara-cara yang sederhana. Itu simplicity. Nah, tentunya kerangka pikir framework ini tidak saya peroleh dengan tiba-tiba. Ketika dulu pertama kali saya mengenal NLP sekitar tahun 2000-an ya, itu saya juga pusing 7 keliling. Saya berpikir makhluk apa ini NLP ini yang sering diperbincangkan dalam forum-forum HR ya kan, human resources, diskusi sumber daya manusia. Saya hanya mendapatkan informasi sepotong-sepotong, buku pun masih sedikit. Ketika saya bertanya kepada orang yang saya anggap sudah paham NLP, boro-boro jawabannya membuat saya tambah ngerti, tapi malah membuat saya tambah pusing 7 keliling. Informasi dominan yang bisa saya dapatkan hanyalah NLP adalah terapi yang sangat canggih. Secanggih apa, bagaimana caranya, semua serba sumir dan hawar-hawar. Saya akhirnya ya hanya bisa bertanya-tanya sendiri. Seolah-olah materi yang diajarkan dalam NLP ini merupakan dikotomi antara benar dan salah terhadap pemahaman ilmu pemberdayaan diri sebelumnya. Misal saja kepada materi VAK, Visual Auditory Kinesthetic, seolah urusan masuknya informasi kepikiran manusia melalui indera ini bisa dijadikan sebuah label disertai dengan plus dan minusnya. Mungkin Anda pernah mendengar orang yang berpesan atau seorang ibu, aduh anakku untuk kinestetik, jadi dia tidak bisa belajar dengan tenang, dia harus lari sana lari sini. Anakku kinestetik, jadi dilabel kinestetik. Maaf ya, saya ini bukan visual, jadi tidak cocok jadi pelukis. Saya bukan visual. Seorang auditori akan menjadi musisi yang bagus dibandingkan seseorang yang visual, seseorang auditor. Padahal sahabat kafe terapi, sahabat kampung NLP yang berbahagia, dalam pembelajarnya itu hanya dominansi. Kenapa? Karena di dalam diri seseorang yang auditori dia memiliki visual dan kinestetik. Begitu juga sebaliknya, di dalam orang yang dominansi kinestetik ada auditori dan visualnya. Nah, itu baru kebingungan mengenai satu materi. Belum lagi campur aduknya penjelasan mengenai model, strategi, teknik yang seolah sengaja diciptakan agar ilmu ini terkesan rumit.
biasanya hal yang rumit dan sophisticated itu akan dibanderol dengan harga yang sangat mahal. Nyatanya waktu itu memang modal yang diperlukan untuk mempelajari NLP Basic selama 7 hari itu lumayan mahal, 16 juta rupiah. Wow. Padahal Bandler dan Grinder menyusun ilmu ini yang kemudian dikenal dengan nama NLP dengan memodel banyak ahli yang mempelajari cara kerja pikiran manusia. Dengan pemodelan-pemodelan tersebut, maka kedua pencetus NLP ini menemukan beberapa benang merah yang membuat mereka juga mampu melakukan eksselensi dengan mudah. Dimulai dengan pencetusan asumsi-asumsi dasar atau dikenal sebagai presposisi, framework kerangka kerja, sampai filosofi dasar bahwa NLP tidak mengenal teknik benar atau salah. Yang ada hanya efektif atau tidak. Ketika satu teknik tidak efektif, gunakan teknik yang lain. Itu sesederhana itu. Sahabat Cafe Terapi, sahabat kamu NLP yang berbahagia, kita kembali ke labeling visual, auditory, kinestetik tadi. Setelah menggali lebih dalam lagi proses masuknya informasi ke pikiran manusia, maka tidaklah tepat jika seseorang disebut bahkan cenderung diprofil dengan visual, auditory, atau kinestetik. Nah, tadi saya sudah jelaskan. Kenapa? Karena itu hanya preference system. Kata dasarnya prefer, yang dikatakan lebih suka. Manusia memiliki 5 indera, tapi dia hanya cenderung menggunakan 3 inderanya menerima informasi, yaitu visual, auditory, kinestetik. Dari 3 indera itu pun dia lebih suka, prefer menggunakan 1, kan? Nah, kalau kemudian kita merefer kepada organ lain di dalam diri kita, contoh yang paling simpel tangan, ya kan? Sebenarnya orang Indonesia atau kebanyakan orang Timur itu lebih banyak menggunakan tangan kanan atau right-handed. Itu kalau kita mau merunut mengenai anatomi otak, konon kabarnya tangan kanan dikendalikan oleh otak kiri dan tangan kiri dikendalikan oleh otak sebelah kanan. Namun saya tidak sedang ingin membahas kontrol ini. Yang saya ingin bahas adalah begini. Kenapa orang yang right-handed itu tangan kirinya kok lebih kecil dan tidak terampil? Jawabannya sederhana, karena tangan kiri tidak pernah dilatih. Sebenarnya setali tidak uang, seseorang yang left-handed atau kidal, itu tangan kanannya juga lebih kecil dan kurang terampil. Kenapa? Karena juga tidak dilatih. Saya tidak membahas mengenai norma-norma ya, karena kalau orang Timur biasanya meskipun dia left-handed, kalau makan dia akan menggunakan tetap tangan kanan. Nah, hal ini sebenarnya menggambarkan bahwa sebenarnya lepas dari dikendalikan oleh otak kanan atau otak kiri, seseorang itu prefer, mereka lebih suka menggunakan tangan kanan atau tangan kiri. Karena nyatanya di dalam sejarah dunia ini ada satu orang, yaitu Leonardo da Vinci, yang bisa menggunakan kedua tangannya dengan sempurna. Kenapa? Karena dia melatih kedua-duanya. Jadi kalau dikatakan bahwa seseorang yang left-handed itu cacat, bukan cacat juga. Karena dari kecil dia terbiasa menggunakan tangan kiri, dan dia terus-menerus menggunakan tangan kiri, maka sampai dewasa dia memilih untuk menggunakan tangan kiri. Tangan kanan juga seperti itu. Nah, mungkin yang ini menjadi tanda tanya besar bagi Anda selama ini. Tahukah Anda kenapa orang yang left-handed kok disebut kidal? Nggak tahu. Yakin nggak tahu. Yakin nggak tahu. Baik, saya kasih tahu. Ini rahasia terbesar abad ini. Pantengin benar-benar ya. Jadi mereka disebut kidal karena mereka sedari kecil itu memilih menggunakan tangan kiri dari lahir. Kidal, kiri dari lahir. Nah, kalau begitu kita yang right-handed apa dong? Ya berarti kita kanan dari lahir, alias kadal. Sampai jumpa lagi para kadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Tetap semangat.